Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membacakan hadis selanjutnya, yaitu nomor hadis ke-21 dari hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh dari hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan subhanallah, ini hadis yang sangat panjang menceritakan tentang kondisi ketika perang Tabuk. Kondisi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengumpulkan pasukannya untuk perang Tabuk. Yang mana perang Tabuk ini merupakan salah satu perang yang sangat besar terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya ya. Hadisnya sangat panjang, sekitar 1 2 3 4 5 6 7 halaman. 7 halaman. Ya, hadisnya sangat panjang. Kita baca hadisnya apa kita baca langsung terjemahannya aja? Dua-duanya. Ini habis baca hadis selesai waktunya. Selesai waktunya. Kita baca ya, biar kita mendapatkan faedah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Biar kita mendapatkan faedah dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abdullah ibn Ka'b bin Malik wa kana qaidu Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu min banihi na'ami qala sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadithi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'b lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattun illa fi ghazwati Tabuk ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة
حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر من حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريدون والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ أن يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم يجل فيه وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعر فتزاحج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتزاحج معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إن أردت فلم يجل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجدة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه فلم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يجل يتمادى بي حتى أسرعوا وتاب وتفارط الغزو فهممت أن أرتهل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi panjangnya hadisnya ya. Yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alayhi fin nifaq aw rajulan mimman adara Allah ta'ala min ad-du'afa wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk faqala wa huwa jalisun fil qawmi bi Tabukin ma fa'ala Kabn ibn Malik faqala rajulun min bani Salamah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habasahu burdah wa nadru fi idfaihi faqala lahu Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bainama huwa ala dhalika ra'a rajulan mubyaddan يزال به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثا فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا فاستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاه عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه شيئا أبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين
ثم جلس بالناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يتعذرون إليه ويحلفون لهم وكانوا بدعا وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى ثم جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضبا. Ya, ini dia menceritakan ketika dia datang kepada Rasulullah. Ketika aku datang, kata beliau, maka Rasulullah SAW senyum kepadaku dengan senyum yang marah. Antum bisa membayangkan orang yang marah senyum, orang yang sedang marah senyum. Ini menceritakan tentang kondisi. Thumma qala ta'al faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqala li ma khallafaka alam takun qad ibtamta dhahrak qala qultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin laqad utitu jadala lakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah Ta'ala, kata beliau, yuskhituka alayya wa in haddathtuka hadithan sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqba Allah azza wa jal wallahi ma kana li min udhrin wallahi ma kuntu qattun aqwa wala aysara min hina takhallaftu anka. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عززت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذرت إليه مخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita langsung baca terjemahannya ya, biar enggak terlalu panjang dan panjang kali ini. 7 halaman. 7 halaman ya hadisnya, Masya Allah panjang banget. Sangat apa? Sangat panjang. Maka kita langsung baca terjemahannya agar lebih memudahkan kita untuk mendapatkan waktu agar kita bisa menjelaskan faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Jadi hadis yang panjang ini menceritakan tentang Tabuk, tentang kondisi pada perang Tabuk. Apa artinya? Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu mengisahkan, aku tidak pernah tertinggal dari peperangan lain sebelumnya kecuali pada perang Tabuk. Aku memang juga tidak ikut dalam perang Badar, namun tidak ada yang dicela kecuali tidak ikut saat itu. Apabila tidak ikut saat itu, karena tujuan semula Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar ke Badar hanyalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Namun ternyata Allah pertemukan mereka dengan musuh mereka dalam pertempuran dahsyat tanpa perjanjian sebelumnya. Aku turut menyaksikan bersama Rasulullah SAW perjanjian Aqabah ketika kami berjanji setia di atas Islam. Aku tidak suka jika keikutsertaanku di dalamnya ditukar dengan peristiwa perang Badar, meskipun perang Badar lebih banyak disebut atau dikenang oleh orang-orang. Jadi beliau menceritakan kondisi apa? Kondisi ketika perang Tabuk. Kisahku saat tertinggal dari Rasulullah SAW. Kisahku ketika tertinggal dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan dalam perang Tabuk adalah, aku tidak pernah merasa lebih kuat dan berkelapangan dibandingkan saat aku tertinggal dalam perang tersebut. Jadi beliau sudah mempersiapkan semuanya, kudanya, kendaraannya, bahkan kendaraan beliau siapkan berapa? Berapa beliau sediakan? Beliau sediakan kendaraan pada saat itu 2 kendaraan. Dan beliau mengatakan belum pernah aku menyiapkan kendaraan 2 kecuali pada ketika perang, kondisi perang Tabuk. Dan subhanallah perang Tabuk, ketika terjadi perang Tabuk, dan antum tahu jarak antara Tabuk dengan Madinah itu berapa kilo? Berapa kilo ikhwah? 700, hampir 700 kilometer.
Rasulullah SAW dan pasukannya ada yang berjalan kaki dan ada yang penunggang kuda dan ada yang apa? Ada yang menggunakan onta. Karena ini daerah ke Syam, karena mereka akan memerangi siapa? Romawi. Sebab terjadi perang Tabuk ini adalah ketika kaum muslimin, Rasulullah mendengar bahwasanya Heraklius mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Yang pada saat itu beliau mengumpulkan pasukan sebanyak 40.000 pasukan. 40.000 pasukan. Ini jumlah yang sangat besar. Maka Rasulullah SAW juga mengumpulkan pasukan yang sangat banyak sampai-sampai karena pada saat kondisi seperti itu paceklik ini diceritakan oleh Mu'ad bin Jabal atau Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhum. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan rencana itu kepada kaum muslimin agar mereka mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pertempuran mereka. Beliau juga mengabarkan arah yang akan dituju. Kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak. Tidak ada catatan khusus tentang daftar orang-orang yang ikut pada dalam perang itu. Ka'b berkata, sedikit orang yang ingin tidak ikut dan ia menyangka bahwa ketidakhadirannya tidak diketahui. Karena saking banyaknya orang yang datang, Ka'b mengira kalau dia nggak hadir, ini orang nggak tahu. Berapa pasukan kaum muslimin saat itu? Pasukan kaum muslimin saat itu 30.000. Kalau 30.000 orang berkumpul, banyak apa tidak? Banyak. Tentunya orang akan misalnya Akhi Bayu atau Ardin nggak ikut dalam golongan 30.000 itu, orang nggak akan nanya lagi. Sudah banyak. Dan Ka'b menyangka seperti itu. Bakalan tidak ditanya. Dan Rasulullah berjalan terus. Berjalan dengan membawa 30.000 pasukan pada saat itu. Apa kata Ka'b bin Malik? Beliau mengatakan, selama tidak diturunkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah tidak mungkin tahu kalau aku tidak hadir. Dan Rasulullah SAW akan berjihad dalam pertempuran itu ketika sedang tumbuh buah-buahan dan sedang rindang-rindangnya tanaman. Ketika mereka datang ke sana, karena perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 6 malam, 6 hari 6 malam. Ini pasukan berjalan. Antum bisa membayangkan kondisi paceklik, kondisi panas terik. Mereka 30.000 pasukan berjalan untuk menghadang siapa? Romawi. Allahu Akbar. Ya, ini semangatnya kaum muslimin seperti apa? Sementara kita menuntut ilmu dekat-dekat itu udah malas-malas. Ya, dari Batang Kuis kemana? Ke Tembung aja kadang-kadang pakai sepeda motor udah nggak bisa datang. Padahal ini hampir 680 kilo sekian. Mereka jalan kaki. Untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap mereka semangat. Mereka semangat. Maka ini juga mengabarkan kepada kita juga harus semangat belajar. Semangat menuntut ilmu, datang di majelis-majelis ilmu, belajar dari kisah Rasulullah SAW. Nah, karena menunda-nunda tadi, dia bilang, nantilah anak siapkan lagi. Nanti besok kemudian nantilah anak siapkan. Jadi akibat menunda-nunda pekerjaan tadi, dan ini juga kita bisa mengambil kesimpulan, jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Faidha faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu pekerjaan, maka berlanjutlah pada pekerjaan telah kau rencanakan. Jangan ditunda. Karena kalau sesuatu ditunda, maka akan makin fatal. Makin apa? Makin fatal. Dan pekerjaan tidak akan beres. Makanya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, harus punya target. Kalau sudah selesai ini, kita akan melakukan ini. Kalau sudah selesai ini, kita akan buat ini. Maka Allah mengatakan, faidha faraghta fansab. Maka akibat dari menunda-nundanya Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhum, apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang bersama beliau pun mempersiapkan dengan baik perlengkapannya. Pada pagi hari, aku sempat berniat untuk mempersiapkan diri bersama mereka. Namun, aku kembali tidak melakukan persiapan apapun. Artinya apa? Menunda pekerjaan lagi. Jadi kalau kita punya pekerjaan, sudah kita niatkan, harus kita tuntaskan. Harus kita selesaikan, jangan ditunda. Dan ini sering mengalami kita. Sering kita alami. Kalau kita sudah menunda semua pekerjaan, itu tanda alamat. Maka kita akan meninggalkan pekerjaan tersebut atau terselesaikan, tapi dalam waktu yang lama. Sebagaimana yang menimpa Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Aku mampu untuk berbuat demikian kapan saja aku mau. Aku mampu melakukan demikian kapan saja aku mau. Ini sudah mulai meremehkan. Meremehkan sebuah pekerjaan. Ingat, pepatah Arab mengatakan seperti ini. Yang namanya optimis itu harus, walaupun kita enggak punya apa-apa. Pepatah Arab mengatakan al-mutafa'ilu
yarus su'ubah yarus suhula min kulli su'ubah, wal mutasyaimu yarus su'ubah min kulli suhulah. Orang yang optimis akan melihat kemudahan pada setiap semua kesusahan. Wal mutasyaimu, adapun orang yang pesimis akan melihat kesusahan pada setiap kemudahan. Jadi perkara mudah dia akan anggap susah. Kenapa? Karena dia pesimis. Maka susah apapun sebuah pekerjaan, sesulit apapun, dan itu tidak bisa kita bayangkan dalam pikiran kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan Nabi mengatakan fa idza azamta, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu telah bertekad kuat, kerjakan tekad kamu itu, kemudian tawakal kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini optimis. Makanya kadang-kadang kita mau buat sebuah kegiatan, misalnya nggak ada uang, nggak ada fulus, udah nggak usah kerjakan lah, tanpa kita berusaha. Seharusnya kita berusaha dulu, baru kita menyerah. Selama kita telah berusaha, Allah Subhanahu wa taala akan bantu itu semua. Allah mengatakan alladzina jahadu fina la yahdihannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, maka kami akan mudahkan jalan-jalan bagi mereka. Allah mengatakan dengan sigo jama', plural, banyak jalan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka beliau melanjutkan ceritanya. Terus menerus aku menunda-nundanya hingga mereka telah berangkat. Jadi menunda sampai mereka berangkat. Aku berniat untuk mengejarnya, namun tidak bisa kulakukan. Duhai seandainya aku melakukan hal itu, kemudian tidaklah ditakdirkan terjadi padaku hal itu. Kalau aku keluar saat Rasulullah SAW sudah berangkat, hal yang membuatku bersedih adalah aku tidak menemukan teladan kecuali orang yang tenggelam dalam kemunafikan atau orang yang berikan udzur kepadanya karena ia termasuk orang yang lemah. Jadi ketika Ka'ab tinggal dan tidak ikut perang, sebenarnya dia tidak punya udzur apa-apa. Orang-orang munafik sekitar 80-an orang meminta udzur kepada Nabi, tidak ikut. Ada yang beralasan ini dan itu. Ada juga orang-orang lemah yang tidak bisa ikut bukan karena mereka tidak mau ikut. Mereka mau ikut hanya saja ditolak oleh Nabi karena tidak ada lagi bekal untuk membawa mereka. Keterbatasan apa? Keterbatasan bekal. Kalau kita mau berangkat butuh bekal yang banyak. Maka sampai di Tabuk, ketika mereka berangkat, berapa hari mereka berjalan? Sekitar 6 hari 6 malam jamaah. Capek apa enggak itu jalan kaki 6 hari 6 malam? Tentunya itu capek. Kenapa? Karena kondisinya sangat apa? Sangat paceklik. Karena memang saat itu sangat apa? Sangat paceklik. Dan subhanallah dikisahkan bagaimana apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, bagaimana jumlah banyaknya sedekah yang diberikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berapa kira-kira? Ini kita akan bacakan sedekah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam perang Tabuk. Dalam apa? Dalam perang Tabuk. Karena kaum muslimin mempersiapkan dengan segala yang mereka punya. Mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Satu masing-masing datang untuk apa? Bersedekah. Umar datang, Abu Bakar datang dengan semua hartanya, Umar datang dengan separuh hartanya, dan mereka berlomba-lomba. Maka giliran Utsman bin Affan bersedekah. Apa yang dikasih oleh Utsman? Maka Utsman waqama tasabaqal muslimin fi infaqil amwal. Maka semua umat Islam berlomba-lomba untuk menyinfakkan harta mereka. Ada yang punya kurma, dia kasih cuma kurma aja. Ada yang cuma punya, dia kasih. Pokoknya sesuai dengan apa yang dia punya. Dan kita kalau mau bersedekah, jangan malu-malu. Karena tingginya nilai sedekah sesuai dengan apa? Dengan niat yang kita keluar, walaupun kecil. Maka apa yang dilakukan oleh Utsman yang pertama, beliau menginfakkan 200 ekor onta yang beliau beli di Syam. 200 ekor onta dengan segala bentuk bekal yang ada di atas pundaknya.
Di atas pundak. Sudah lengkap pokoknya dengan pedangnya, dengan makanannya, dengan semua itu satu dari 200 sudah terisi semua. Jadi orang yang naik tidak perlu bawa bekal lagi. Karena apa? Sudah terisi di atas onta. Jadi kalau seandainya kita kasih aja nilai onta berapa juta kira-kira? Onta kira-kira berapa? Misalnya paling murah misalnya 50 juta. Beserta dengan makanannya misalnya berapa juta? Dengan makanannya, dengan pedang-pedang. Dan itu jangan bayangkan pedang perang itu murah. Pedang perang itu mahal, jemaah. Pedang misalnya kita totalkanlah 100 juta misalnya satu onta dan isi semuanya 100 juta. Berarti udah berapa miliar? 101 kali 2 berapa? Berarti 20 miliar. Baru onta. Baru ontanya ini. Berarti sudah berapa miliar ini? 20 M. Itu yang pertama, sedekah yang dia kasih. Kemudian Nabi masih mengumpulkan lagi. Beliau lihat kurang, maka beliau berikan lagi 200 uqiyah. 200 uqiyah. Satu uqiyah kalau ana nggak salah itu sekitar 31,7 gram emas atau perak, antara emas atau perak ya. Nanti kalau seandainya emas, kalau 31,7 dikali 200 itu berapa berarti? Berapa gram berarti? Pokoknya banyak lah ini, sekitar 6 ribuan lebih, sekitar 6 ribuan gram lebih, apa emas atau. Nah ini kemudian Nabi juga masih memotivasi para sahabatnya untuk apa? Untuk bersedekah. Maka beliau tambah lagi 100 ekor onta. Beliau tambah lagi 100 ekor onta. Berarti sudah berapa ekor onta? Udah 300 ekor onta. Bukan ekornya ya, sama ontanya sekalian. Bukan ekornya tapi sama ontanya. Berarti sudah 300 ekor onta. Disertai dengan berapa gram? Hampir 6 ribuan ya, 6 ribuan gram. 6.341 gram. Entah emas atau perak, Anda juga lupa ya. Ini udah banyak ini. Ini sudah sekitar ratusan miliar. Maka dia kasih berapa? Dia kasih lagi 100 ekor onta. Nabi juga masih mengumpulkan karena memang banyak pasukan yang ikut perang Tabuk. Banyak pasukan yang ikut yang Tabuk. Kemudian beliau tambah lagi bi alfi dinar. Allahu Akbar. 1000 dinar. 1 dinar berapa ya, Wah? 1 dinar itu nilainya 4,5 gram emas. Dikali 1000 berapa? Berarti 4.500 gram emas. Dikali 1 juta berapa miliar? 4,5 M. Allahu Akbar. Dan dia kasih langsung ke rumah Rasulullah SAW. Ketika melihat itu maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, ma darra Utsman ba'dal yaum. Harta Utsman tidak lagi berbahaya setelah hari ini. Saking banyak yang diberikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Menantu sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita kalau disuruh sedekah beratnya minta ampun. Ya, kalau disuruh sedekah beratnya minta ampun. Wajah Abdurrahman ibnu Auf bimi'atai uqiyah fiddah. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga datang dengan membawa hartanya. Dia menginfakkan 200 uqiyah perak. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Umar datang. Kemudian wa kana 4,000 dirham. Itu waktu itu beliau membawa sekitar 4,000. 4,000 berarti berapa itu? 40 ribu dirham. 40 ribu dirham. Kalau 1 dirham berapa gram perak?
Ini yang jelas banyak juga duit. banyak duitnya ini. Sangat banyak. Kemudian Umar bin Khattab datang dengan membawa separuh hartanya. Jadi masing-masing bersedekah. Sehingga terkumpullah harta yang sangat banyak untuk perang Tabuk. Dan kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan cerita tentang nasib yang menimpa dirinya. Nasib yang menimpa dirinya. Sampai di Tabuk, Nabi kemudian bertanya tentang keadaannya siapa? Keadaannya Ka'ab bin Malik. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang aku hingga sampai ke Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik. Beliau berkata saat duduk bersama orang-orang di Tabuk. Jadi sudah sampai Tabuk, istirahat. Ada apa dengan Ka'ab bin Malik? Antum bisa bayangkan 30.000 pasukan yang hadir. Nabi bertanya kepada sahabatnya. Berarti menunjukkan Nabi sangat perhatian dengan teman-temannya. Sekian banyak yang hadir, Nabi tahu siapa enggak hadir. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi terhadap siapa? Sahabat-sahabat beliau. Makanya kita kalau punya sahabat, saling sering-sering tanya kabar sahabat kita. Jangan ketika ada maunya aja baru kita tanya kabar. Tapi kita bertanya, apalagi sekarang ini sudah mudah, ada WhatsApp, ada apa-apa, harus kita bertanya. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW, kalau dia melihat sahabatnya tidak hadir, beliau bertanya. Antum bisa bayangkan, seharusnya secara logika, Nabi tidak memperdulikan lagi hal ini. Karena yang pertama, kondisinya perang, mau perang. Yang kedua, kondisi lagi kelelahan yang sangat. Yang ketiga, kondisi paceklik yang sangat luar biasa. Yang keempat, mereka akan menghadapi pasukan yang begitu besar, sekitar 40.000 pasukan. Jadi untuk bertanya 1-2 orang, mungkin kita secara logika tidak akan lagi muncul di benak siapa? Rasulullah SAW. Tapi bagaimana perhatian Rasulullah kepada para sahabatnya? Masya Allah. Apa beliau bertanya? Dengan santun beliau bertanya, ada apa dengan Ka'ab bin Malik? Seorang dari Bani Salimah berkata, wahai Rasulullah, ia tertahan dengan burdahnya dan sibuk memandang kedua ketiaknya, isyarat bahwanya dia telah lalai dengan apa? Hartanya. Maka Mu'adz bin Jabal pun berkata, sesungguh-sungguh buruk apa yang engkau ucapkan, demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui keadaan dia kecuali kebaikan. Rasulullah SAW kemudian diam. Ketika dalam kondisi seperti itu, Nabi melihat sosok laki-laki putih yang tersamarkan dengan bayangan-bayangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sepertinya itu adalah Abu Khaythamah. Ternyata itu memang Abu Khaythamah Al-Ansari. Dia adalah orang yang bersedekah sebanyak 1 soh kurma saat dicela oleh orang-orang munafik. Nah, ini sudah sampai mana? Sudah sampai di Tabuk. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada hadiah, antum dengar baik-baik dulu kisahnya. Nanti pertanyaannya akan muncul dari belakang. Ya. Maka setelah selesai perang Tabuk, umat Islam dimenangkan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu orang-orang Romawi tercerai-berai berlari. Ya, porak-poranda mereka berlari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Dan perang Tabuk, ikhwah, ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tahun 10 Hijriah Nabi meninggal dunia. Berarti perang ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Maka merupakan satu penyesalan bagi Ka'ab bin Malik. Ini perang terakhir dan dia enggak ikut. Dan dia enggak ikut. Maka ketika Nabi mau pulang, ketika sudah jalan pulang ke Madinah, maka Ka'ab berkata dalam hatinya, ketika sampai informasi kepadaku bahwa Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari Tabuk, timbul perasaan sedih yang sangat dalam diriku. Aku pun sempat ingin berdusta. Berdusta untuk apa? Mencari alasan. Biasalah manusia kalau sudah salah cari alasan untuk apa? Dusta, agar dia tidak dicela. Tapi apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Aku berkata, bagaimana caranya agar aku tidak mendapat kemurkaan dari beliau besok hari? Aku pun meminta pertimbangan kepada sebagian keluargaku yang berpandangan bijak.
Ketika dikatakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah dekat, hilanglah kebatilan, keinginan untuk berdusta, hilang keinginan untuk berdusta dalam diriku, hingga aku menyadari bahwasannya aku tidak akan bisa selamat dari beliau selama-lamanya. Aku kumpulkan keberanian untuk berkata jujur. Maka dia mulai udah jujur aja nih. Pokoknya murka, ridho. Yang penting aku jujur. Dan berkata jujur itu berat. Dalam kondisi seperti berkata jujur berat. Karena ini konsekuensinya kan panjang. Pada pagi harinya Rasulullah SAW datang dari Tabuk. Dan jika beliau datang dari safar, beliau memulai di masjid. Sebelum beliau pulang ke rumah, beliau ke masjid dulu. Nah, kehebatan Rasulullah SAW. Beliau ke masjid sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau berzikir dan berdoa. Kemudian beliau duduk menunggu orang-orang. Setelah itu beliau duduk menunggu orang-orang. Dalam kondisi seperti itu, datanglah orang-orang yang tertinggal tidak ikut perang. Mereka menyampaikan uzurnya dan bersumpah ada sekitar 80-an orang. Dan mereka adalah orang-orang munafik, datang meminta apa? Udzur, bersumpah bahwa mereka punya udzur. Maka apa yang dilakukan Rasulullah dengan kebaikan hati Nabi kita? Rasulullah SAW menerima pengakuan mereka yang nampak secara zahir dan membayat mereka serta memohonkan ampun untuk mereka. Beliau juga menyerahkan urusan batin mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang berdusta, kita terima dustanya itu, kita anggap itu benar, tapi batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga datang giliranku, kata Ka'ab bin Malik. Hingga aku datang. Ketika aku mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, beliau tersenyum dengan senyuman kemarahan. Dengan senyuman kemarahan. Dan senyum ketika marah ini sangat tidak enak. Antum kalau marah kemudian senyum itu sangat nampak marahnya. Kemudian beliau berkata, mari ke sini wahai Mu'ad. Aku pun datang berjalan hingga duduk di depan Rasulullah SAW. Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut perang wahai Ma'ad? Ingat bab ini tentang bab apa? Bab yang sedang kita baca ini bab apa? Bab taubat. Ini bab kita masih dalam bab taubat, tapi menceritakan tentang perang Tabuk yang mana Allah menerima taubat siapa? Taubatnya Ka'ab bin Malik walaupun dia tidak ikut perang. Karena apa? Karena kejujurannya Allah menerima taubatnya. Padahal dosa besar. Karena itu perintah. Apabila seorang pemimpin telah mengumumkan peperangan, maka wajib bagi semua laki-laki untuk berangkat, kecuali yang punya udzur. Apabila datang kuis ini, presidennya ngomong, semua orang batang kuis wajib perang, maka semua wajib perang tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali semua harus ikut, kecuali orang-orang yang punya udzur yang syar'i, orang tua atau yang lainnya. Laki-laki cuma, dan ini berdosa. Ka'ab bin Malik berdosa, dan dosanya adalah dosa besar karena apa? Menyelisih perintah Rasulullah SAW. Maka ketika aku duduk di hadapan Rasulullah SAW, aku berkata, apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Mu'ad? Aku pun datang sampai dekat di hadapan Rasulullah SAW. Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut perang wahai Mu'ad? Bukankah engkau telah membeli kendaraan? Bukankah engkau telah membeli kendaraan? Karena di kasus tadi Utsman bin Affan sudah menginfakkan banyak hartanya, dan subhanallah dalam infaknya Utsman bin Affan, beliau juga menginfakkan 60 kuda perang. 60 kuda perang. Dan antum kira kuda perang itu harganya murah? Kuda perang harga paling murah. Harga paling murah kuda perang di tanah Arab, yang kuda yang paling murah ya untuk yang perang, itu harga paling murah itu 750 juta. Itu harga paling murah. Kalau memang sudah betul-betul siap untuk dipacu, itu harganya sampai kadang-kadang sampai 100 miliar. Dan waktu itu Utsman bin Affan menginfakkan berapa kuda? 60 kuda perang. Kalau kita ambil harga yang paling rendah, misalnya 2 miliar, 2 kali 6 sudah berapa? Berarti 120 miliar harga kudanya. Antum kalau lihat kuda-kuda mahal, itu miliaran harganya itu. Dan Utsman bin Affan menginfakkan berapa kuda?
60 kuda yang siap dipacu untuk perang. Kalau harga paling murah 1 M atau 2 miliar, berarti sudah sekitar 120 miliar disedekahkan dengan harga kuda. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, kalau aku duduk di sisi orang selain Anda di kalangan ahli dunia, niscaya aku mampu untuk menghindari dari kemurkaannya, karena aku pandai berdiplomasi, berbantah-bantahan. Namun aku demi Allah, sungguh dia mengetahui bahwasannya seandainya aku menyampaikan berita hari ini dengan hal yang dusta, Anda ridho kepada saya, niscaya dalam waktu dekat Allah akan membuat Anda murka kepada saya. Jika saya jujur dalam berbicara kepada Anda mungkin merasa marah pada saya, namun saya benar-benar berharap akibat baik dari Allah. Demi Allah, saya tidak memiliki udzur, wahai Rasulullah. Kondisi saya tidak pernah lebih kuat dan lebih kelapangan saat tertinggal tidak ikut perang bersama Anda. Maka apa hukuman yang diberikan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, adapun orang ini sungguh ia telah jujur. Sungguh dia telah jujur. Bangkitlah wahai Ka'ab hingga Allah memutuskan perkara tentang kamu. Bangkit kamu berdiri dan tinggalkan majelisku sampai Allah putuskan perkara tentang kamu. Aku pun bangkit dan bangkit pula para lelaki dari Bani Salimah mengikuti aku. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, kami tidak mengetahui bahwasanya engkau melakukan suatu dosa sebelum ini. Mengapa engkau tidak menyampaikan udzurmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana orang lain yang tertinggal juga menyampaikan udzur. Cukup bagimu permohonan ampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosamu itu. Demi Allah, kata Mu'ad, mereka terus mencelaku hingga sempat terbit dalam pikiranku untuk kembali kepada Rasulullah SAW guna meralat ucapanku. Kemudian aku berkata kepada mereka, apakah ada orang lain seperti aku? Yang jujur seperti apakah cuma aku aja? Kalau saya cuma aku aja yang jujur, aku akan balik kepada Rasulullah untuk meralat. Tapi kalau ada orang selain aku pertahankan. Kata siapa? Kata Mu'ad. Maka mereka berkata, ya, ada 2 orang lagi selain kamu. Ada 2 orang lagi selain kamu. Maka mereka mengatakan, siapa mereka berdua? Yang pertama adalah, antum hafal namanya baik-baik. Yang pertama adalah Murarah bin Rabi'ah, dan yang kedua Hilal bin Umayyah. Berarti yang tidak ikut perang dari kalangan sahabat yang jujur, yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah bin Rabi'ah, dan yang ketiga adalah siapa? Hilal bin Umayyah. Dan mereka berdua juga mendapatkan hukuman yang sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akibat dari kejujuran mereka, maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memboikot mereka dan memerintahkan semua umat Islam untuk memboikot mereka. Boikotnya apa? Tidak berbicara dengan mereka, tidak menjawab salam mereka, dan itu selama 50 hari. 50 hari. Kalau seandainya Madinah saat itu sebesar batang kuis ini, mungkin dia tidak terlalu memperdulikan, karena memang luas atau sebesar tembung ini, mungkin dia luas. Tapi Madinah dulu tidak besar sekarang. Mungkin Madinah dulu sebesar Masjid Nabawi sekarang. Sebesar Masjid Nabawi sekarang. Jadi kemana-mana orang akan saling berpapasan. Maka apa yang dilakukan? Ini masih panjang ceritanya. Ini sudah jam 9, mungkin sampai jam 12 baru selesai kita baca. Sampai jam 12. Tapi insya Allah kita percepat. Ingat-ingat namanya ya. Kemudian Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga yang tidak ikut berangkat perang, yang jujur tidak menyampaikan alasan ataupun udzur. Manusia pun meninggalkan kami. Mereka berubah sikapnya terhadap kami hingga bumi ini terasa asing bagi kami. Antum bisa bayangkan ya, manusia semua nggak mau cakap sama antum, kira-kira gimana itu? Antum jalan ke ini, manusia nggak mau berbicara dengan kita. Maka apa kata Mu'ad bin Jabal, kata Ka'ab bin Malik, mereka berubah sikapnya terhadap kami hingga bumi ini terasa asing bagi kami, seakan-akan ini bukan bumi. Ini kayaknya planet apa ya. Maka aku seperti berada di bumi yang tidak aku kenal. Kami mengalami hal itu selama 50 malam. Antum bisa bayangkan, orang yang antum cintai tiba-tiba memboikot antum. Gimana tuh kira-kira perasaannya? Gimana perasaannya, Pak?
Istri antum memboikot antum, mertua antum memboikot antum, anak-anak antum memboikot antum, teman-teman dekat antum memboikot antum, relasi-relasi dagang antum semua memboikot antum. Gimana kira-kira? Mau kemana pun orang nggak mau berbicara. Kedua rekanku itu merasa hina dan duduk di rumahnya terus menangis. Adapun aku adalah yang paling muda dan paling kuat di antara kami bertiga. Aku masih keluar untuk hadir sholat berjamaah di masjid, berkeliling di pasar-pasar, namun tidak ada seorang pun yang berbicara denganku. Jadi masuk masjid orang asing, keluar pun orang asing, ke pasar pun jadi asing, karena tidak ada yang mau ngobrol dengan mereka. Aku datang menemui Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada beliau saat masih di posisi duduk beliau setelah salat. Aku berkata dalam diriku, apakah beliau menggerakkan kedua bibir beliau untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku sengaja salat mengambil posisi dengan dekat dengan beliau. Aku mencuri-curi pandangan. Ketika selesai salat, beliau sempat memandang ke arahku. Ketika aku menoleh ke arah beliau, beliau berpaling dariku. Jadi dipalingkan wajahnya oleh Rasulullah SAW. Yang lebih parah lagi kata beliau, sikap Abu Qatadah kepadaku. Dan Abu Qatadah adalah orang yang paling aku cintai. Hingga berlangsung lama sikap kaku dari kaum muslimin terhadapku. Aku berjalan dan menaiki dinding pembatasan kebun Abu Qatadah. Ia adalah anak pamanku. Dia orang yang paling aku cintai. Aku mengucapkan salam kepadanya, demi Allah dia tidak menjawab salamku. Tidak menjawab salamku. Berarti ini benar-benar bumi masalah asing. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku meminta kepadamu demi Allah dengan mengingatkanmu kepada Allah. Ingat, kalau seandainya ada seseorang minta kepada kita dengan menyebut nama Allah, as'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, maka kita harus memberikan permintaannya. Kalau selama kita mampu, sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berdiam, dan aku mengulangi sebanyak 3 kali. Kemudian dia berkata kepadaku, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Aku pun menangis. Aku berpaling hingga menaiki dinding pagar kebunnya untuk keluar. Ketika dalam kondisi seperti itu, ikhwah, tidak ada yang mau ngobrol dengan antum, semua orang memboikot antum. Tiba-tiba ada tawaran menggiurkan. Apa yang antum lakukan kira-kira? Akhi Bayu, apa yang antum lakukan? Udahlah, ngapain kau tinggal di Madinah? Balik aja ke Romawi. Kemana? Ke Syam. Di sana ada Heraklius, kita akan kasih kamu harta, kasih kamu wanita dan lain, daripada kamu rasa asing dan ini tawaran datang setelah diboikot. Ini tawaran baru. Kalau kita imannya lemah, sudah kita terima tawaran ini. Ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, ada seorang petani penduduk Syam yang datang dengan membawa makanan yang akan dijual di Madinah. Ia berkata, siapa yang bisa menunjukkan mana Ka'b bin Malik? Orang-orang pun menunjukkan kepadanya, hingga petani dari Syam itu datang dan menyerahkan surat dari Raja Ghassan. Aku adalah seorang yang bisa menulis sehingga aku bisa membacanya. Ternyata isi suratnya adalah, amma ba'du, telah sampai berita kepada kami bahwasannya sahabatmu Rasulullah SAW telah bersikap kaku terhadapmu atau memboikotmu, padahal Allah tidaklah menjadikan engkau berada di negeri yang hina ataupun tersia-siakan. Mari bergabung bersama kami. Niscaya kami akan berbagi dengan memuliakanmu. Ketika selesai membacanya, aku berkata, ini adalah termasuk ujian juga. Ini ujian, ini juga ujian. Aku pun menuju tungku api dan membakar surat, dan dia tidak mau. Belum berakhir nih ujian. Ujian berikutnya datang. Apa ujian berikutnya? Rasulullah SAW memerintahkan agar istri-istri mereka menjauhi mereka. Rasulullah utus utusan kepada siapa? Ka'b bin Malik, kepada Hilal, kepada siapa lagi? Mararah bin Rabi, kepada Hilal bin Umayyah, kepada Mararah bin Rabi. Perintahkan kepada istri-istri mereka untuk meninggalkan mereka selama dalam masa boikot. Hingga saat berlangsung 40 malam dari total 50 malam. Baik, tinggal berapa hari lagi? 10 hari. Udah 40 hari ini udah rasa
Rasa seperti di planet yang bukan bumi. Manusia tiba-tiba berubah perilakunya. Wahyu belum turun. Wahyu belum turun. Datang utusan Rasulullah SAW menemuiku. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepadamu untuk menjauhi istrimu, wahai Ka'ab. Aku berkata, apakah aku harus mentalaknya atau bagaimana? Utusan itu menjawab, pokoknya tidak. Tapi menjauhilah dirinya denganmu sekali. Jangan kamu mendekati dia. Kemudian utusan itu juga mendatangi dua rekanku dengan menyampaikan seperti itu. Aku berkata kepada istriku, ini dia berkata kepada istrinya, kembalilah engkau kepada keluargamu. Pulang kamu kepada keluargamu sementara waktu. Tetaplah di sisi mereka hingga Allah memutuskan perkara ini. Istri Hilal bin Umayyah datang menemui Rasulullah SAW dengan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah laki-laki yang tua. Dia terus menangis di rumahnya. Terus menangis di rumahnya. Semenjak engkau boikot, dari pertama boikot sampai 40 hari itu Hilal bin Umayyah nangis saja kerjaannya. Kenapa? Karena sedih diboikot oleh Rasulullah SAW. Ia tidak memiliki pembantu atau hamba sahaya. Kalau saya tinggalkan dia sendiri, dia akan makin kesusahan. Ini menunjukkan bahwanya istri lebih tahu tentang suaminya. Maka apa? Apakah Anda tidak suka jika aku tetap melayani dia? Nabi bersabda, tidak. Aku layanilah dia, namun jangan sekali-kali ia mendekati engkau. Istri Hilal bin Umayyah berkata, demi Allah, ia tidak punya keinginan apapun. Demi Allah, ia terus-menerus menangis sejak keadaannya itu hingga saat ini. Ka'ab bin Malik berkata, sebagian keluarga berkata kepadaku, apakah tidak sebaiknya engkau minta izin kepada Rasulullah SAW tentang istrimu? Bukankah Nabi telah memberi izin kepada istrinya Hilal bin Umayyah untuk tidak akan meminta izin untuk meminta izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayani dia? Aku berkata, aku tidak akan minta izin dalam hal ini kepada Rasulullah SAW. Apa nanti yang akan dikatakan Rasulullah SAW jika aku minta izin dalam hal itu, padahal aku seorang yang masih muda? Maka mereka diboikot sama istri-istri mereka. Perasaannya makin hancur. Setelah 50 malam, jalan keluar itu datang. Jalan keluar itu datang. Kemudian aku melewati masa-masa itu 10 malam. Sehingga genap menjadi 50 malam. Sejak kaum muslim dilarang oleh Nabi untuk berbicara dengan kami. Kemudian aku sholat subuh di pagi hari. Setelah malam ke-50 di atap rumahku. Dia nggak sholat di masjid lagi nih. Sholat di mana? Di atap rumahnya. Karena sudah malu ini ya. Selama 50 malam aku udah makin malu. Ketika aku duduk dalam kondisi seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, dadaku telah sempit, bumi yang luas terasa sempit. Dadanya sudah sempit, sudah 50 malam enggak dicakap sama Nabi Muhammad SAW. Udah tambah lagi dijauhkan oleh istrinya. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan dari atas gunung. Ini subuh-subuh ini ya. Inilah para sahabat. Ia berteriak, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah engkau. Aku pun tersungkur dalam sujud. Aku mengerti bahwa itu berarti telah ada jalan keluar. Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Allah menerima taubat kami. Ketika selesai sholat subuh, orang-orang pun datang memberikan kabar gembira kepada kami. Mereka pun mendatangi dua rekanku itu untuk memberikan kabar gembira. Ada yang bergegas dengan kendaraan kuda, ada pula. Jadi para sahabat ketika mendengarkan kabar bahwa Allah mengampuni dosa mereka bertiga, ini berbondong-bondong memberikan kabar gembira kepada sahabat mereka. Bukan iri. Ada yang pakai kuda, memacu kuda datang ke rumah Ka'ab bin Malik kepada Mararah bin Rabi, kemudian Hilal bin Umayyah untuk memberikan kabar bahwa Allah telah mengampuni dosa mereka dan menerima taubat mereka. Namun ada juga yang naik ke gunung, lari ke atas gunung, berteriak langsung. Siapa yang paling cepat menyampaikan kabar, dan masing-masing mereka menyampaikan. Ada juga kegembiraan besar. Kemudian setelah itu mereka datang kepada Rasulullah SAW di masjid.
Ternyata Rasulullah SAW duduk di masjid, datang ke masjid. Di sekelilingi beliau ada orang-orang. Bangkitlah Talha bin Ubaidillah, berlari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada muhajirin lainnya yang bangkit selain dia. Karena itu Ka'ab tidak melupakan kejadian dilakukan Talha tersebut. Ka'ab berkata, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, wajah beliau bersinar gembira dan bersabda. Setelah berapa lama ini? 40 malam. Bergembiralah dengan kebaikan hari yang melewatimu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Aku berkata, apakah ini dari anda wahai Rasulullah ataukah dari Allah? Nabi bersabda, bahkan ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW jika bergembira, wajah beliau bersinar seakan-akan potongan rembulan. Kamu mengetahui hal itu. Jadi ingat, akhir manis buah dari kejujuran. Allah menerima taubat kita. Maka ikhwan, pelajaran penting harus kita ambil dari kisah Ka'ab bin Malik. Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bertobat kepadanya. Harus jujur kepada Allah dalam bertobat. Dan kita harus jujur dalam hati kita bahwa ya Allah, dosa yang telah aku lakukan, aku mohon ampun kepadamu. Ampunilah dosaku. Harus jujur dalam hati. Sebagaimana juga siapa? Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang jujur dalam bertobat. Faedah yang kedua, kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, harus segera kita laksanakan agar cepat selesai. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan waktu. Jangan pernah meremehkan waktu luang. Karena waktu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ada hadiah. Ini hadiah semua kan? Masya Allah ini. Kita bagi-bagi hadiah hari ini. Masya Allah banyak hadiahnya. Ada teh botol, ada hidrokoko. Ini kayaknya mau jualan ini kayaknya ini. Masya Allah. Banyak hadiahnya ya. Ya, Masya Allah. Kita akan bertanya satu persatu. Pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah pasukan Romawi dan berapa jumlah pasukan umat Islam? Masya Allah. Mau yang mana nah? Mau minyak wangi? Parfum satu. Yang ini mana? Mau? Mau yang mana ini? Mau semuanya? Enggak. Ambil, Masya Allah. Salam dulu Ustaz. Iya. Hafal dia, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Jazakallahu khairan. Berapa jarak Tabuk dengan kota Madinah? 700 sekian kilometer. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum mau dikasih apa? Parfum. Memang parfum yang paling laris kayaknya ini. Silahkan. Sama hidrokoko satu. Tapi itu jangan dijual ya. Pakai. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 3 sahabat yang dihajar oleh Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, bin Murarah bin Rabi'. Masya Allah. Antum mau apa? Parfum. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Siapa yang paling tua umurnya di sini? Yang paling tua? Berapa umur Bapak? 63. Pak Rahmat berapa umur Pak? 4. Silakan Pak. Pak Rahmat, ini orang tua kita ada 2 orang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang selanjutnya. Pada tahun berapakah terjadi perang Tabuk?
Hah? Angkat tangan dulu baru kita kasih. Hah? 9. Parfumnya udah habis soalnya. Fadal. Iya. Kemudian di usia berapakah Rasulullah SAW ketika terjadi perang Tabuk? Antum bisa hitung sendiri. Hah? 62. Masalah kita kasih tuan rumah. Berarti sudah 62 tahun. 63 tahun Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, pertanyaan yang selanjutnya. Berapa hari Nabi memboikot sahabat tiga orang sahabatnya? 50 hari. Fadhal. Ya. Yang mau hadiah siapa? Angkat tangan. Yang mau hadiah? Mas, sini bang. Tapi parfumnya udah habis ya. Iya. Itu anak kecil siapa itu? Ini. Masih libur? Masih libur nah? Iya, berapa hari libur? 2 minggu. Kapan balik? Tanggal 21. Barakallahu fiik. Ya, itu sedikit cerita tentang perang Tabuk dan kejujuran para sahabat Rasulullah SAW dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga kalau bertobat harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Wallahu taala alam bisawab. Bagi yang mau bertanya kami persilahkan. Tafadhal. Ya, kayaknya udah pada ngantuk semua ini. Memang ini suasananya memang membuat mata menjadi apa? Mata menjadi bersilau. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Bentar, satu-satu dulu. Ya, satu. Pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya kita memboikot orang atau saudara kita. Ingat, memboikot saudara kita hukumnya boleh. Hukumnya boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, boikot tersebut tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini syarat yang pertama. Boikot saudara kita, tidak menghajar saudara kita, tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahjuran, dalam hadis Rasulullah mengatakan, janganlah kalian memboikot saudaramu lebih dari 3 hari. Berarti lebih dari 3 hari hukumnya haram. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, boikot tersebut harus memberikan efek jerah. Kalau boikot tersebut tidak memberikan efek jerah, maka hukum memboikotnya haram. Hukum memboikotnya tidak boleh, sehingga harus terpenuhi dua syarat. Jadi kalau sahabat yang kita boikot tersebut, kita tidak berbicara dengan dia, kita tidak menjawab salamnya dan tidak memberikan salam kepada dia, itu dia tidak ada efek jerahnya sama sekali, maka tidak perlu diboikot. Tidak perlu diboikot. Tapi kalau itu ada efek jerahnya, maka silakan diboikot. Tapi syarat pertama juga harus terpenuhi, yaitu apa? Tidak lebih dari 3 hari. Inilah Islam. Islam itu sangat, makanya sebesar apapun masalah kita dengan saudara kita, kita memutuskan hubungan, pertemanan atau kerjasama dan lain sebagainya dengan orang-orang, tetap komunikasi tetap terjalan. Salam kita harus memberikan salam dan kita juga harus menjawab salamnya. Ya. Dan kita harus apa?
melakukan seperti itu. Makanya Rasulullah melarang lebih dari 3 hari sehingga harus terpenuhi berapa syarat tadi? Dua syarat. Yang pertama apa? Tidak lebih dari 3 hari, dan yang kedua adalah harus ada efek jerahnya. Kalau tidak ada efek jerah maka tidak boleh diboikot, karena tujuan boikot adalah agar orang sadar. Agar orang sadar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, jadi itu syarat dari apa? Syarat dari boikot. Makanya kadang-kadang kita punya masalah sama orang atau masalah dengan teman kita. Ingat, adanya masalah dengan orang itu hal yang lumrah, karena memang kita manusia tempatnya salah. Yang terpenting adalah kita menjaga hati kita untuk tidak membenci saudara kita. Untuk membenci siapa? Saudara kita. Kita membenci itu urusan lain. Kita tidak bermuamalah dengan orang, tidak memutuskan dan lain sebagainya, itu hal yang lain. Adapun menjawab salah, ngobrol dengan dia, itu juga hal yang lain. Ya, sehingga ini harus dibedakan antara hubungan sesama muslim dengan hubungan yang khusus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kadang-kadang kita kurang memahami hal ini. Kadang-kadang kita sudah punya masalah sama orang, kita langsung dendam sama dia. Apalagi sakit hati sama dia dan lain. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini harus kita jaga. Harus kita apa? Kita jaga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, karena ini sudah malam. Sudah lapar kan? Yang di belakang sudah pada ngantuk. Ya. Dan memang cuacanya memang Masya Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada poin setelahnya, yaitu kita akan bahas hadis yang ke berapa? Hadis yang ke 22 ya. Hadis ke 22 ini hadis yang sangat penting untuk kita bahas sama-sama insyaallah taala, yang berkaitan dengan jadi mungkin sepertinya ini hadis terakhir dalam bab taubat, yaitu hadis yang berkaitan dengan Masya Allah. Ya, dalam masalah taubat juga insyaallah taala. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.